ketajaman Barcelona, apakah karena Valencia bermainnya terlalu brutal, dia membiarkan Barcelona, dia terlalu ambil resiko bermain menghadapi Barcelona dengan bermain mencoba pressing dan membuat Barcelona bisa mengekspos mereka, atau menurut lo emang ya outclass aja dengan kualitasnya Valencia ditambah mereka mungkin sedikit jumawa karena baru menang lawan Sociedad menang 1-0 Mas. Udah kayak mereka menang piala gitu kan. Apakah kemarin lawan Barcelona mereka punya taktik yang salah pendekatannya lawan Barcelona? Ya murni outclass dari jauh. Sisi betul, terutama dari sisi serangan ya. Tadi lo kaget di bulan Januari, ya memang sih 32 pertandingan mereka bisa bikin 101 gol. Udah di atasnya Pep berarti ya? Ya, Pep bikin 100 gol itu butuh 37 pertandingan. Wow. Sementara Luis Enrique butuh 34 pertandingan. Yang bisa ngelewatin dia cuman Helenio Herrera tahun 59 31 pertandingan untuk melewati 100 gol ya. Tapi ya ini menunjukkan lini serang Barcelona emang gila sih. Tiap bisa menang. Madrid aja tahun ini mereka bisa masukin 9 gol ke gawang Real Madrid. Itu suatu bukti bahwa emang lini serang mereka kalau lagi works emang gak ada yang bisa nyetop. Itu kan kemarin kita lihat aja serangan-serangan mereka yang umpan kemana aja ada eksekutornya. Kemarin Frenkie de Jong membuka gol dengan begitu cantik. Lalu Ferran Torres muncul, lalu Rafinha lagi-lagi, walaupun mereka nggak start sama si Lewandowski ya. Lewandowski baru masuk ke babak kedua, tapi langsung bisa bikin gol juga. Ya, kita ngeliat Barcelona yang selama ini menakutkan memang dari sisi ofensif mereka. Dan Hansi Flick bilang, it's time Barcelona bisa bangkit lagi. Tapi kalau lihat coach kemarin lawan Valencia 7-1 dan itu tadi ada perubahan pemain, nggak semuanya langsung inti. Apakah memang membuat ya itu rotasi harus pelan-pelan, nggak bisa langsung. Hansi Flick mau nggak mau harus merotasi pemainnya, tapi ya dia harus mulai bisa membaca bagaimana merotasi pemainnya menghadapi siapa gitu. Masalahnya nggak ada pilihan. The problem dengan Barca is kalau ketemu tim yang bertahan kayak Getafe kemarin 20% ball possession, Celta itu mereka kesulitan karena skill intinya gue bilang Madrid lebih bagus, lebih efektif kalau dari sisi efektivitas ya. Maka dari itu nggak heran kalau Madrid berada di papan atas. Tadi kita bahas di offside duel, ya kalau Vinicius cedera pun masih ada Brahim Diaz. Lalu Lamine Yamal cedera, siapa yang dipasang? Rafinha cedera, siapa yang dipasang? Lewandowski kebetulan kemarin Ferran Torres bapuk juga itu. Golin tapi iya 1 gol tapi harusnya 3 gol itu. Golnya masa basi banget ya, cuma 1. Iya betul, gua aja 2 kemarin. Nah, kan bener. Iya bener. Ya artinya ya it's nice, enak ditonton, mainnya juga bagus. Cuma ini juga dibantu sama Valencia yang mainnya strategi bunuh diri gitu ya. Tengahnya kosong banget. Dan itu dimanfaatkan. Justru gue bilang Rafinha yang gue lebih impress dengan Rafinha loh sekarang. Ya dibanding Lamine Yamal. Oh ya? Kemarin. Oh iya. Ya karena ya wajar lah coach kan dari sisi kematangan dan segala macam. Iya. Emang cuman enak aja lihat efektivitas dan efisiensi berapa kali sentuh gol, nggak perlu banyak sentuhan. Which is good karena Barca butuh kayak begitu. Yang cuman yang jadi masalah kan konsistensi sekarang. Berarti 60 juta terasa terbayar dong. Iya. Ya kan? Lu kan lo skeptis dengan 60 juta itu kan. Dan sekarang nyata terbukti. Oh, terbayar Bang. Di bawah Flick ya. Iya. Di bawah Xavi nggak kebayar itu. Berarti bukan pemain yang salah. Pelatihnya nggak bisa memoles dia. Berarti harga itu menurut gua membuat Rafinha sekarang terasa worth it banget. Nah, kemarin ada nggak bisa langsung perform mungkin juga kan. Dia kira-kira datang ya kayak Vini lah, begitu datang kan juga nggak kayak sekarang. Waktu main di tim bawah dulu kan. Butuh waktu. Dia itu komplain di bawah Xavi, gue menit 60 pasti diganti. Karena dia datang dari wings kan awal-awalnya. Tapi yang kita sering bahas juga akhir-akhir musim dikasih free roll dan itu udah kelihatan. Sama sekarang masih Hansi Flick lebih dimaksimalin karena dia nyari posisinya bagus banget, nusuknya lewat nyari lubang-lubang yang kosong tuh selalu dia bisa dapet dan eksekusinya selalu luar biasa. 23 gol loh dia udah bikin di musim ini. Gila ya, makanya cukup nggak cuma golnya, assist juga banyak. Jauh dari Højlund ya. Højlund digabungin Garnacho, digabungin Zirkzee, Anthony, lo kumpulin semua masih kalah. Ya lo nggak bisa membandingkan seperti itulah. Nah kemarin juga lihat ada Ferran Torres tadi mungkin dibully Koci, tapi kan Ferran Torres ini sebenarnya di City pun juga memang nggak pernah benar-benar menjadi inti, tapi somehow untuk pelapis
good enough atau enggak sih sebenarnya? Pelapis harga 50 juta. Iya sih. Tapi waktu dibeli City juga cukup mahal kan? Mahal, kan? iya. Jadi memang sebenarnya good enough apa enggak sih dia ini, atau memang ya hanya untuk menjadi Ya kalau untuk rotasi ketika dipasang dia bikin gol kan yang penting itu kan. Dia mau bikin 1 gol kayak dia bisa bikin, kadang bisa bikin 2 gol. Tapi yang penting tiap dia masuk dia ngasih something gitu buat Barcelona. Jadi justifikasi pemilihan dia gitu. Ya kayak Frenkie de Jong sekarang sering dimainin, sering dicadangin juga. Sering dicadangin, tapi kan dia nggak selalu ngasih 90 menit main bagus terus gitu kan. Ada momen di mana dia main bagus banget di satu period dia banyak juga kehilangan posisi. Ya memang harus ada rotasi dari Hansi Flick dengan squad yang muda seperti ini. Ya mungkin tahun depan ini baru mereka betul-betul mateng ya as a team, lalu lo bisa menaruh starting 11 yang udah paten terus-terusan setiap pekannya, lalu yang lainnya tinggal dirotasi gini kan. Sekarang kan belum dapat itu, masih terus dirotasi. Fermin Lopez kemarin dipercaya bagus mainnya, tapi kan nggak selalu tiap dipasang dia main bagus. Apalagi kalau misalkan let's say Lewandowski cedera 2 bulan itu, apakah dia bisa menggantikan step up selama 2 bulan itu gitu kan, yang belum tentu. Ferran Torres. Iya, Ferran Torres. Ya kan itu. Yang golin mungkin bukan dia, yang golin yang lain. Rafinha yang golin. Ya Rafinha kan kayaknya not good enough lah untuk bisa menggendong satu tim itu kan. Pasti distribusi golnya harus tetap ada yang membagi. Biasanya nomor 9 itu yang menjadi utamanya, dan kayak memang ketika Lewandowski cedera cukup panjang, belum ada tuh Mas yang kayak bisa menggantikan di posisi itu ya. Ya nomor 9 yang betul-betul klinikal di depan, yang body balance-nya bagus, ya mungkin emang nggak ada di Barcelona sekarang. Lainnya kan kecil-kecil dari sisi postur ya. Dari sisi postur lebih banyak yang manfaatkan ruang gitu, bukan tipe striker yang poacher. Jadi ya emang ketika nggak ada Lewandowski, ya mungkin sistemnya nggak akan sama ketika lo ada Lewandowski gitu. Nah, coach lo kalau ngeliat Frenkie de Jong, gue mau ngopi coach bisa begini ya. Sambil. Apa? Frenkie de Jong, menurut lo kan dengan dia katanya gaji terlalu besar, termasuk musim depan, menurut lo dia layak nggak mendapatkan kesempatan untuk dipertahankan, atau menurut lo dia mendingan dilepas aja dengan gaji terlalu besar dan nggak terlalu bagus juga mainnya? Gini, gue nggak begitu sambil bikin kalau kopi. dibilang bagus atau enggak ya. Ini pemain itu punya kualitas tertentu. Enak banget posisi lo anjing. Ya bis gimana? Gue taruh gula. Yang banyak gulanya. Tiga. Sakit gula coach. Katanya gue udah manis kok. Bercanda dari bawah. Jangan banyak cincong kata dia. Gula itu buat energi. Masih harus kerja keras. Tapi gue seneng deh malam ini kita live banyak yang ngingetin Panji sholat loh. Tiba-tiba di belum azan nih. Biasanya tuh kita jam 8, tiba-tiba sudah jam 6. Emang kadang-kadang Abdar suka mengganggu waktu sholat gue. Gak apa-apa. Demi timnas, kita bela timnas kita nanti ya. Udah, gue boleh ngomong? Belum. Boleh. Aduk dulu. Dengan jadi 500.000 Nesa suruh aduk. Ya. Apaan 500.000? Gajinya 500.000 kan? Iya. Gini, Frenkie de Jong itu pemain bola yang nggak ada banyak di dunia nih, pemain seperti kita. Cuman lu harus terapkan sistemnya seperti apa. Di sistem Hansi Flick, gue bilang nggak cocok. Karena Hansi Flick pengen sirkulasi bola cepat. Banyak lari juga. Iya, banyak lari. Dan Frenkie de Jong lebih sedikit lari, lebih mengontrol. Kalau kayak di timnas Belanda, nah itu dia cocok. Jadi tergantung sistem yang lu terapkan. Kalau lu main dengan pelatih yang main cepet-cepet semua, ya emang nggak cocok. Ya, do you think dia akan kompromis untuk de Jong, atau mungkin tergantung pairingnya emang. Iya, tergantung pairingnya, betul. Kalau dia sama Pedri sama Gavi nggak cocok, karena kan Pedri nggak banyak lari juga, tipenya hampir mirip gitu. Tapi kalau ada Casado sama Fermin Lopez kemarin, nah dia cocok. Komposisinya tergantung seperti apa yang coba dimainin oleh Hansi Flick. Dan ya kayaknya sampai nanti akhir musim tetap menjadi pemain yang terus dirotasi, karena gue bilang intinya ya tetap Gavi sama si Pedri, entah itu Casado yang ada di belakangnya, entah itu nanti Frenkie de Jong misalnya dicoba terus, tapi kayaknya untuk mendapatkan posisi starter, gue rasa ya bukan musim yang tepat ya buat dia. Tapi 500.000 menurut lo pertahankan nggak untuk main kayak dia? Maksudnya kalau emang ternyata dia nggak bisa week in week out menjadi pemain starter, do you think dia layak ada di sana? Enggak. Yang jadi masalah sekarang bukan mereka itu bukan budak, bisa dijual setiap saat. Sama kasusnya Rashford. Barca udah dari kapan mau jual? Kalau dia nggak mau apa lo? MU. Nggak. Barca udah lama mau jual De Jong. MU juga mau jual Rashford karena gaji yang ketinggian. Kalau mereka nggak mau ngapain lo? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga.
Jadi kalau lu tanya pertanyaan apakah mau jual, iya. Tapi apakah dia akan terjual? Kagak. Nah, maksud gue dengan dia sekarang sudah mulai terpakai sebagai tim utama, menurut lo sayang nggak untuk dijual dengan dia sekarang kontribusinya bisa dibilang mungkin yang world class di tengah cuma dia kan? Enggak, gue bilang jual. Jual. Karena Barca butuh duit. Kalau memang dia mau cabut, jual. Lu harus lihat sikon semua ya. Iya. Kalau duitnya kayak Madrid, nggak usah dijual. Oke. Barca butuh duit Ya. untuk bisa datengin pemain, dan pemain muda ini kan lumayan perform. Ya. I mean, Casado kalau nggak fit, ntar ada Bernal, terus ada Kubarsi, ada Pau Victor, ada beberapa pemain Garcia muda jadi lah. yang bertahan, Eric Garcia. Iya, bisa juga. Ya kan? Iri Garcia pun bisa. Ya. Nah, dengan sikon Barca sekarang yang sedang terseok-seok masalah finance, lu nggak bisa punya pemain gaji 500 juta, 500 ribu. 500 euro per pekan, Iya, ya kan? nggak bisa. Dan It's itu cadangan. just nggak make sense gitu loh. Iya. That's why sampai di sini sama Laporte kan, Iya. kayaknya Frenkie de Jong ini mau keluar gratis tuh dari Barca. Dia mau habiskan Iya, kontraknya. Padahal si Dursun, agennya si de Jong, dia bilang kita mau perpanjang nggak ada masalah. Gila juga. Cuman kembali lagi Barca nggak akan mempertahankan 500 ribu itu kan. Iya. Jadi diputar balik, bukan kita nggak mau perpanjang, kita mau perpanjang, tapi dengan catatan dia 500 ribu atau lebih. Ngerti nggak? Iya. Sementara Barca mau lu perpanjang, lu turunin terus dijual karena kontraknya panjang. Iya. Nah itu Dursun nggak mau. Nah, iya itu yang membuat jadi problem. Tapi menurut lo Mas, worth it nggak? Maksud gua kalau let's say dia sekarang dengan dia udah mulai sekarang menjadi pemain yang udah bisa kontribusi juga. Enggak Intinya sih. kan Gue sih mending pemain-pemain muda, mumpung dia harganya masih gede, dia jual. lo bisa beli pengganti Nah, iya kan. buat di depan. Toh juga dia nggak kalau dia main juga nggak krusial Iya, amat perannya gitu kan. Iya. Sebenarnya gantung sistem dia bermain. Dia itu sering di Belanda jadi playmaker. Betul. Jadi dia ditarik keluar jadi box to box lah, dan end passingnya kan gila nih ini pemain, ya kan? Iya. Nah itu Barca nggak punya. Cuman kalau memainkan sirkulasi bola yang cepat, Ya, main sayap. ya lu nggak ada gunanya pakai dia. Bukan nggak berguna, kontribusinya nggak akan terlalu banyak. Iya. Jadi itu yang membuat akhirnya Frenkie de Jong ini mungkin menjadi audisi dia musim ini. Ya tapi menurut gua kalau emang dia kontraknya masih ada 2 tahun lagi kan? 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun lagi kan? Dua tahun, Dengan 2 tahun. kontraknya masih cukup panjang ya memang bolanya di dia tuh. Even gua rasa even dia di parkir di tim B ataupun di asingin juga It gua rasa doesn't matter. dia akan stay gitu karena dia merasa ya dia ada di Iya. klub impiannya. Tapi dulu kan lo ngata-ngatain Ozil, siapa lagi? Özil Aubameyang nggak dipakai sama sekali. Iya, maksud Des gua- Differ ini kan masih dipakai. Enggak, kalau Gimana sih misalkan lu? dia udah nggak dipakai. Banding-bandingin sama Kalau dia nggak nggak usah dipakai. berandai-andai lo. Lo udah sholat dulu dah lo. Kayak gini nih bandingin apel sama duren nih. Karena nggak ada pilihan kan kalau Ya ini itu kan. nggak bakalan dibuang karena dia punya good attitude. Iya, Dia iya. punya beda sama Özil sama Aubameyang. Karena nggak ada pilihan juga. Kalaupun dia ngebuang kan nggak punya pemain Barca. Exactly. Ya kan. Kalau dulu kan Arsenal memang masih punya privilege untuk bisa beli pemain dari Iya. luar, masih bisa